Selamat pagi eyang-eyang yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama berkumpul secara online untuk melaksanakan persekutuan doa Adi Yuswo GKJ Wirobrajan Senin 16 Agustus 2021. Sebelum kita bersama-sama masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, mari ibadah kita pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Mari saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Adi Yuswo. Yang terkasih, sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk meminta persekutuan dari Roh Kudus agar memampukan kita di dalam merenungkannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang boleh kami rasakan pada hari ini, di mana kami boleh bangun dan kami pun diberi kesempatan untuk melihat dan tegur sapa dengan orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Dan saat ini di tengah segala ucap syukur kami rindu untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami renungkan, dapat sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami.
Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Amin. Eyang-eyang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-25, yang demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Eyang-eyang terkasih, persekutuan doa pada hari ini mengambil tema ukuran kesuksesan. Nah, tentu kita tidak lupa dengan berita yang baru saja booming di Indonesia, yaitu kemenangan dari pasangan bulu tangkis Grecia dan Apriani. Beberapa pekan lalu, bangsa Indonesia cukup berbangga karena telah mengirimkan perwakilan atlet-atlet terbaiknya untuk mengikuti sebuah olimpiade, sebuah perlombaan di Tokyo dengan tingkat dunia. Dan tidak hanya itu, tadi saya pun juga menyebutkan bahwa bangsa Indonesia pun mendapatkan 1 medali emas di cabang olahraga bulu tangkis. Di dalam sebuah pemberitaan dikatakan bahwa pasangan ini, Apriani dan Grecia ini, mendapatkan hadiah yang cukup spektakuler, dari hadiah minum kopi gratis sampai mendapatkan uang tunai sebesar 5 miliar rupiah. Tentunya untuk menjadi perwakilan terbaik pada setiap negara, atlet-atlet ini harus melewati seleksi yang ketat. Ditambah lagi mereka harus melakukan latihan-latihan yang ekstra. Mungkin juga mereka harus menjaga pola makan agar kesehatan mereka, stamina mereka tetap terjaga. Banyak usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan diri agar menjadi yang terbaik di dalam olimpiade ini. Tentunya juga dilakukan, dibutuhkan sebuah perjuangan untuk mengejar sebuah prestasi. Eyang-eyang yang terkasih, sebenarnya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita juga melakukan sebuah perlombaan, apalagi pada usia-usia yang produktif. Orang akan berlomba-lomba untuk mengejar kesuksesan yang sifatnya duniawi. Mungkin mengejar jabatan, mengejar status sosial, mengejar harta kekayaan, ataupun gelar pendidikan. Mengejar hal-hal itu tentunya tidak salah, karena kita pun menginginkan adanya sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan itu pun juga merupakan salah satu bentuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam perikop ini yang menjadi bacaan kita pada hari ini, Paulus juga berbicara mengenai pertandingan di dalam kehidupan. Kebanyakan orang di dunia ini berlomba untuk merebutkan kesuksesan yang berpusat pada dirinya sendiri, ataupun keluarga, ataupun kelompok besar. Ukuran keberhasilan dunia adalah berupa jabatan, kekayaan, dan di situ disebutkan Paulus sebagai mahkota yang fana. Jabatan, kekayaan, status sosial disebutkan oleh Paulus sebagai mahkota yang fana. Mengapa? Karena sifatnya hanyalah sementara dan berlaku ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itulah, Paulus pun menyinggung bahwa tidak hanya perlombaan mengejar kesuksesan dunia yang penting di dalam kehidupan manusia, namun juga ada kesuksesan sebagai bagian dari orang-orang beriman, orang-orang yang percaya yang juga penting di dalam kehidupan kita. Kita diharapkan oleh Paulus juga mengejar kesuksesan sebagai orang beriman. Dengan begitulah, Paulus menyebutkan
bahwa kita akan memperoleh mahkota keabadian yang bisa kita dapatkan jika kita mau berfokus pada Allah. Bagaimana kita hidup menyembahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Dan juga bisa bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan kita dengan menyebarkan kasih kepada sesama kita. Mahkota abadi juga bisa kita dapatkan ketika kita benar-benar sungguh mau berelasi dengan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, jika diukur dari kesuksesan yang sifatnya duniawi, sebenarnya apa yang didapatkan di dalam peristiwa kehidupan Paulus bukanlah orang yang sukses. Mengapa? Jika kita lihat di dalam masa tuanya, Paulus hidup sendirian. Dan tidak hanya itu, Paulus pun harus hidup di penjara, bahkan mendapatkan hukuman mati secara dipancung. Namun Paulus sukses menjalani hidup sebagai orang yang percaya, di mana ia hidup melakukan dan menyelesaikan panggilan Allah dengan menyebarkan nilai-nilai Kristus di dalam kehidupannya. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan Paulus tanpa dasar iman yang kuat kepada Kristus. Saat ini mungkin tubuh kita sudah tidak seperti dulu lagi. Kekuatan kita sudah berkurang. Ingatan kita pun juga sudah berkurang. Pendengaran kita juga sudah mulai berkurang. Namun segala keterbatasan yang saat ini ada di dalam kehidupan kita, karena usia kita yang sudah tidak lagi muda, sebenarnya bukan penghalang bagi kita untuk tetap mengejar kesuksesan sebagai orang beriman. Dengan cara apa? Mari kita senantiasa menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita dengan menunjukkan kasih di dalam kehidupan keluarga ataupun kehidupan sosial kita. Mari kita tetap berelasi dengan Kristus melalui doa-doa yang kita panjatkan setiap harinya, ataupun ketika kita memiliki saat teduh di waktu-waktu khusus. Akhirnya, kesuksesan di dalam kehidupan kita tidak berbicara terkait dengan harta ataupun kekayaan ataupun status sosial yang kita miliki di dalam kehidupan kita di dunia saja. Namun juga berbicara bagaimana kita menjadi orang yang sukses secara iman dengan senantiasa menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Eyang-eyang terkasih, saat teduh kita pakai untuk bersama-sama memuji nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia.
terkasih, kita akan bersama-sama menutup persekutuan doa kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, membawa segala syukur kami karena kami bersama-sama boleh belajar terkait bagaimana Paulus menyatakan bahwa kesuksesan di dunia bukan perkara harta duniawi saja, namun juga bagaimana kami menjadi sukses secara iman di dalam kami menjalani relasi dengan Allah. Maka dari itu Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan kami, Engkau yang membimbing kami, sehingga kami dapat beroleh kesuksesan secara iman, dan kami pun bisa beroleh mahkota keabadian. Dan saat ini kami ingin bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami pada saat ini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk melawan dan membasmi virus corona. Tuhan, kiranya Engkau mau jamah, Engkau mau pulihkan bangsa dan negara kami melalui orang-orang yang tergerak hatinya untuk menjadi garda terdepan. Kiranya Tuhan pun memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan pun memberikan semangat kepada mereka. Tuhan pun memberikan kesabaran kepada mereka, agar garda-garda terdepan ini dapat melayani dengan baik dan virus corona di Indonesia dapat terberantas secara total. Kami pun pada hari ini juga ingin berdoa untuk seluruh GKJ, seluruh jemaat GKJ Wirobrajan, dari pendeta hingga koster. Kiranya Tuhan pun hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan pun memberikan berkat kesehatan, Tuhan pun memberikan berkat kesabaran, Tuhan pun memberikan berkat kebijaksanaan, sehingga orang-orang terkasih ini yang mengambil bagian dalam pelayanan senantiasa dapat memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk melayani jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan. Kami pun berdoa pada saat ini untuk seluruh jemaat, kiranya Tuhan pun hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan pun hadir untuk memberikan berkat sukacita dan damai sejahtera, sehingga kuasa Tuhan dan kasih Tuhan boleh senantiasa hadir dalam kehidupan jemaat-jemaat terkasih. Dan saat ini pun kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan pun hadir untuk menuntun langkah kami, sehingga apa yang akan kami lakukan senantiasa di dalam pelindungan Tuhan saja dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun juga memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayang-ayang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan doa Adiuswa pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada persekutuan bulan depan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom.